Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kali ini tentang ISO 9000 klausul ya. Ini clauses itu klausul. Nanti juga ada tentang documentation and also ISO 22000. Oke, klausul dari ISO itu ini yang masih mengacu 9001 versi 2008, tapi ini yang 2015 tidak jauh berbeda. Intinya adalah klausul itu adalah apa saja persyaratan-persyaratan yang ada. Itu ada ruang lingkup, acuan normatif, definisi sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen sumber daya, realisasi produk, pengukuran, analisa, dan peningkatan. Nah, kita langsung saja yang nomor 4 ya, sistem manajemen mutu. Karena ini kan ya cuman istilah saja. Persyaratan umum menyusun dokumentasi, implementasi, dan memelihara sistem manajemen mutu. Secara kontinu memperbaiki efektivitas berkaitan dengan persyaratan ISO 9000. Dokumentasi sistem manajemen mutu nih, dokumentasi. Ada persyaratan tentang kebijakan mutu dan tujuan mutu. Jadi ada pedoman mutu, ada prosedur yang terdokumentasi. Nanti akan saya jelaskan satu-satu apa itu prosedur dan dokumennya apa saja. Dokumen untuk memastikan perencanaan, operasi, dan pengendalian proses setelah efektif. Catatan sebagai bukti kesesuaian dengan persyaratan dan efektivitas sistem manajemen mutu. Manual mutu. Perusahaan harus menyusun dan memelihara manual mutu termasuk lingkup sistem manajemen mutu, mencakup rincian dan justifikasi untuk pengecualian. Prosedur-prosedur terdokumentasi disusun untuk sistem manajemen mutu. Suatu deskripsi interaksi antara proses dan sistem manajemen mutu. Ini manual mutu. Jadi quality manual itu harus disusun ya. Kemudian dokumen itu harus dikendalikan. Makanya ada masing-masing dokumen itu ada nomornya ya. Nomor disetujui oleh siapa gitu. Suatu prosedur terdokumentasi harus disusun untuk pengendalian yang diperlukan untuk menyetujui dokumen untuk kecukupan sebelum diterbitkan. Ini mereview, memperbarui. Jadi kalau ada yang diperbarui, kemudian harus diupdate ya, revisi nomor berapa kan gitu. Nah, memastikan status perubahan revisi ya kan, revisi 0 apa revisi yang pertama gitu. Memastikan versi yang benar dari dokumen, jangan sampai ini versi yang kedua ternyata masih versi yang lama kan gitu. Memastikan dokumen tetap mudah dibaca, memastikan dokumen eksternal teridentifikasi dan distribusi terkendali, jadi ada nomornya tadi dan kendalinya, mencegah penggunaan dokumen yang sudah usang ya. Pengendalian catatan harus disusun dan dipelihara untuk menyiapkan bukti kesesuaian dan persyaratan dan operasi sistem manajemen yang efektif. Jadi dokumen-dokumen itu harus dipelihara, mudah dibaca, diidentifikasi, dan dicari. Jadi ada kita siapkan folder tertentu untuk menyimpannya. Suatu prosedur terdokumentasi harus disusun untuk menentukan pengendalian yang diperlukan ya. Untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, mencari waktu restansi, dan disposisi catatan. Tadi sistem manajemen mutu, sekarang manajemen responsibility apa saja. Jadi harus establishing, implementing, maintaining, and continually improving the organization quality management system. Meliputi manajemen komitmen, customer focus, quality policy, planning, responsibility, authority, and communication, and management review. Contoh 5.1, komitmen dari pihak top management ya, must demonstrate its commitment to developing, implementing, and continually improving the organization KMS through the following action. Caranya adalah yang pertama mengkomunikasi to the entire organization. Jadi dia harus mengkomunikasikan kalau dia menerapkan ISO ke seluruh organisasi, anggota organisasi. Establish the organization quality policy ya, kemudian membuat quality policy ya. Kemudian ensure that the organization quality objective are established. Jadi harus ada objektif mutu ya, dari perusahaan. Conduct management review
Nah, manajemen review, jadi perlu ada review manajemen biasanya di akhir tahun ya. Itu. Ensure that resources are available. Jadi tugasnya ini communicate, quality policy, objective, management review, termasuk memberikan sumber daya untuk melaksanakan ISO itu tadi kan. Customer focus. Top management ensure that organization determines and fulfill the requirement of its customer ya. Ini with the aim of enhancing customer satisfaction. Jadi tujuannya adalah tujuan akhirnya adalah kepuasan dari pelanggan ya. Quality policy. Top management should ensure that the organization should documented quality policy. Jadi bikin quality policy yang melibatkan ada purpose of the organization, commitment of the quality management system and continual improvement. Jadi harus ada di situ. Jadi nanti ditulis perusahaan ini mempunyai polisi bla bla bla, berkomitmen gini-gini dan continual improvement. Jadi poin-poin ini harus masuk ya. Provides a framework for establishing and reviewing the organization quality objective. Kemudian communicated and understood within the organization. Jadi quality policy itu jangan hanya di awang-awang, tetapi harus bisa dipahami, bahkan dilaksanakan oleh entire organization. Reviewed for it continuing suitability. Jadi quality policy harus bisa direview juga. Kemudian planning. Quality objective specifies the responsibility of top management ya, untuk memastikan ini established and documented. Jadi harus ada memplanning. Jadi planning harus menetapkan dan didokumentasikan. Dan objektif itu, quality objektif ini harus measurable and are consistent. Jadi objektif dari mutu dari perusahaan itu harus bisa diukur ya, jangan di awang-awang, jangan abu-abu, harus ada diukur dan konsisten ya. Planning. Quality management system planning must be carried out in order to that all the requirements of the QMS as specified by the standard will be established and all the organization quality objective will be achieved. Jadi harus dilaksanakan planning ini. Responsibility and authority. Top management is responsible for defining the responsibilities and authorities with respect to the various process. Jadi masing-masing dijelaskan siapa yang responsible dan otoritasnya bagaimana ya, di dalam organisasi ya. Ini top management itu tugasnya, bagaimana menuliskan ini departemen produksi responsibilnya ini, otoritasnya ini, wewenangnya ini kan gitu. Kemudian responsibility, authority and communication. Management representatives requires the top management appoint a member of the organization management who must have the responsibility and authority for QMS ya. Jadi ini top management, jadi CEO-nya perusahaan memilih orang yang sebagai manajemen perwakilan perusahaan ya, atau manajemen representatif yang bertugas ini untuk ini ya. Jadi dia menunjuk, ini bagian ISO saya ya, ini mungkin kepala departemen QA ya. Itu kemudian yang tugasnya adalah ini establishing, implementing, and maintaining the process, reporting on the performance and ensuring the awareness of the requirement ya, or of the organization customer is promoted throughout the organization. Kemudian internal communication specifies top management responsibility to ensure that process for communication are established within the organization.
Jadi harus ada komunikasi, internal komunikasi. Kemudian manajemen review. Nah ini loh. Jadi top management membuat manajemen review. Jadi dicek tiap suitable, adequate, and effective. Jadi conducting review of the organization QMS. Jadi review must evaluate improvement in organization. Jadi masing-masing departemen, apakah itu departemen QC, departemen QA, departemen produksi, macam-macam, itu semuanya direview oleh top management. Apakah itu suitable, adequate, and effective. Jadi cocok, apa cukup, dan apa sudah efektif dalam penerapan sistem manajemen mutu itu. Nah, itu tugasnya manajemen review. Ini periodik, biasanya sih 1 tahun ya, biasanya 1 tahun sekali. Jadi reviewnya dari mana? Review itu adalah dari quality audits ya. Review input specifies the information that must be used when management review. Information dapat dari mana? Dapat dari audit internal ini. Result of various type of audit, bisa internal, customer audit, third party audit. Jadi kan gini, di perusahaan itu nanti ada namanya audit internal. Nah, bisa juga audit dari luar ya. Atau di customer audit juga bisa. Nah, dari hasil audit terhadap produksi, terhadap yang lain, purchasing dan sebagainya, itu kan ada masukan. Oh, ternyata ada masalah di sini di bahan baku, atau masalah di proses, masalah di pemenuhan pelanggan, masalah di gudang, masalah di macam-macam. Nah, dari situ, dari input itu tersebut, itu dibuat manajemen review ya. Manajemen review. Jadi top manajemen mengevaluasi. Oh, ini tolong diginikan departemen produksi karena berdasarkan hasil audit ini ternyata semacam ini. Jadi Anda harus memperbaiki ini gitu. Harus ditulis ya. Information obtained from the organization customer. Bisa juga dari customer. Selain dari audit bisa dari customer. Jadi customer kita komplain gini-gini sehingga itu bisa dipakai sebagai bahan untuk manajemen review. Performance of the organization's processes and conformity of the organization product to requirement. Jadi kan masing-masing proses itu kan punya requirement. Nah, dari situ kita cek performance-nya bagaimana. Jadi yang sudah dijanjikan tiap mungkin jalan departemen produksi tiap yieldnya sekian, kemudian yieldnya sekian, kemudian efektivitasnya sekian, efektivitasnya dari produksi sekian, ternyata kok melendes, kok tidak sesuai. Nah, itu bisa sebagai karena performanya kok turun, targetnya sekian kok tidak jadi sekian, kenapa? Nah, itu sebagai bisa bahan bagi top manajemen ini tadi, bagi top manajemen untuk membuat manajemen review. Jadi inputnya ada 3 ini tadi. Kemudian bisa juga information on the organization preventive and corrective action. Jadi kan ada nanti preventive and corrective action ya, hampir sama dengan di ASAP ada corrective action. Nah, dari situ ada masalah di situ, ada preventive and corrective action, makanya dari situ bisa dipakai bahan untuk Kemudian any action that were identified for the follow up at previous management review. Jadi kan manajemen review tiap tahun. Nah, tahun lalu itu manajemen review, previous management review-nya gimana? Apakah sudah di follow up atau enggak? Nah, itu sebagai bahan. Oh, dulu kan disuruh memperbaiki mungkin sanitasi. Ternyata tidak dilakukan atau cukup masih dilakukan masih 50%. Nah, itu sebagai bahan juga. Jadi sudah di close atau tidak. Jadi masalahnya di close apa tidak. Kalau sudah 100% berarti di close masalahnya. Kalau enggak ya dimasukkan lagi di hasil di management review. The effect of any changes that are planned to take place in the organization executive quality management. Mungkin ada penambahan mesin baru, penambahan departemen baru, penambahan SDM yang baru. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan. Nah, ada adjustment, ada pandemi. Nah, itu bisa sebagai bahan untuk manajemen review.
recommendation for the improvement of the effectiveness and efficiency of the organization. Bisa ada rekomendasi dari improvement, juga bisa untuk sebagai management review output. Review output specify decision and action that result from management review of the organization that must include the following. Jadi management review itu harus ada improvement action toward the effectiveness of the organization. Jadi harus ada improvement ya, outputnya, output dari management review, and quality management system and the process ya. Improvement action toward the organization product, jadi bagaimana produknya as they relate to the requirement of the organization customers. Decision regarding the need for the resources ya within the organization. Kemudian jadi apa yang diperlukan untuk memenuhi ini tadi kan gitu. Apakah sumber daya yang perlu ditambah mesin, perlu ditambah orang, atau bagaimana, atau perlu ditambah sistem yang lebih baru ya. Kemudian ini yang keenam, tadi yang 4, 5 sudah, 4 tadi sistem manajemen mutu, 5 tadi manajemen review, kemudian 6 resource management. Identifying, providing, and managing various types of resources in the organization. Jadi implementing, maintaining, and continually improving the QMS, enhancing satisfaction by meeting customer requirement. Ya, resource-nya, jadi manajemen sumber daya, human resource ya, human resource. Jadi harus dijelaskan human resource-nya itu bagaimana. Kompeten ya, in the field work ya, perlu ada kompetensi, harus ada di situ. Education-nya, trainingnya, skill-nya, experience-nya harus jelas ya. Competent awareness and training specifies that an organization is required to carry out the following activities. Jadi harus membuat ini determine competence required for the personnel. Contoh kompetensi untuk operator mesin sterilisasi ya, harus dibuat kompetensinya yang diinginkan apa untuk bisa mengoperasikan itu. Kemudian harus ada trainingnya. Nah, trainingnya didokumentasikan. Kemudian evaluasi, jadi dievaluasi. Kemudian ensure that personnel are aware of the relevance of their work to product quality. Jadi harus dia sudah di training, dievaluasi, dia harus memastikan personelnya itu benar sadar bahwa pengerjaannya itu berpengaruh terhadap kualitas dari produk kan gitu. Jadi tidak hanya top management, jadi masing-masing orang itu harus di-awarekan bahwa pekerjaannya itu berpengaruh terhadap produk quality, termasuk yang lebih besar itu sebagai organization quality objective. Jadi dari perusahaan, quality objective dari perusahaan, dan harus ada maintain record. Jadi ya lagi-lagi di ISO itu harus ada recordnya, education, training, skill, experience, itu semuanya ada recordnya. Jangan sudah di training tetapi nggak ada catatan hasil training, catatan evaluasi, daftar hadir dan sebagainya. Itu human resource ya. Jadi kompetensinya, kemudian awareness-nya harus disadarkan, dan harus ada training. Infrastructure, this clause specifies that organization must determine, provide, and maintain the infrastructure. An organization infrastructure includes building ya, workspace, harus ada dijelaskan, utilities ya, processing equipment, and any services related to infrastructure such as transportation or the communication network. Yang penting sekarang infrastruktur tidak hanya bangunan dan mesin-mesin, tapi juga media komunikasi. Kalau di food company, facilities and equipment are covered by requirement of GMP, good management, and HACCP, prerequisite program. Work environment,
determine the work environment that is needed in order for it to achieve products that conform to requirements and must manage this work environment. Ya. Jadi contohnya kalau di perusahaan pangan harus is covered by requirement GMP. Jadi harus perusahaannya kalau di pangan ya harus seperti ini, harus kebersihannya semacam ini, pakai cover hairnet ya dan sebagainya. Kalau masker apalagi di kondisi COVID semacam ini dan sebagainya. Work environment. Product realization. This clause requires an organization to plan and develop the process that are needed for product realization. Jadi bagaimana planningnya untuk memastikan bahwa produk itu bisa diproduksi kan gitu. Produk dan jasa itu bisa diproduksi ya kalau produk perusahaan jasa, tapi kalau produk ya kalau produk barang ya produknya. Nah, untuk itu perusahaan harus menentukan ini yang pertama, quality objective and requirement ya. Jadi objektifnya apa, requirementnya apa, speknya bagaimana, jadi produknya ya. Ya harus dari situ nanti bisa ditentukan prosesnya bagaimana, untuk mesinnya apa, kemudian dokumennya apa ya, itu kemudian dengan ini bisa untuk provide resource, sumber daya apa, perlu mesin apa, dan orangnya bagaimana, waktunya seberapa, semuanya harus ditulis ya untuk itu. Activities required by the organization for verification ya, jadi harus ada verifikasi, validasi, monitoring, measurement ya, inspection and test for its product. Harus ada tes dari produk bagi QC ya. And criteria for acceptance of it. Jadi kriteria bahwa produk ini produk yang sesuai atau produk yang berhasil, bukan produk cacat, itu bagaimana? Harus ditentukan kriterianya. Kriteria for acceptance. Jadi kalau KW1 atau grade A bagaimana, grade B bagaimana, grade C atau yang reject bagaimana, harus ditentukan. Dan itu harus di-record ya. Lagi-lagi dokumen record and documentation harus ditentukan. Customer related processes ya, determination of requirement related to the product. All product related requirements that are specified by its customer, including requirement for delivery of its product and post delivery requirement. Jadi perlu ditentukan requirement dari produk. Oh, customer ingin selesai dalam 4 hari atau dan kemudian di deliver dalam kondisi beku di perusahaannya atau di retailernya itu selama 3 hari sekian, harus ditentukan, harus ditentukan dan ditulis dan dilaksanakan ya. Bisa juga all necessary product requirements for its specified or intended use that are not stated by its customer. Kadang-kadang customer tidak menstatetkan, tidak mempersyaratkan, tetapi kita harus mengerti ya untuk mengerti bahwa mereka sebenarnya butuh, itu harus ditentukan juga. All statutory, regulatory and other requirements. Jadi kadang-kadang ada regulatory dari Badan POM atau BSN, Badan Standar Nasional, SNI dan sebagainya, itu harus ditentukan dalam maupun luar negeri. Mungkin kalau mau ekspor ke Eropa harus bagaimana gitu. Sama any additional requirement ya. Jadi harus di requirement itu harus dijelaskan ya semuanya. Jadi dari yang sudah spek-spek dari customer, kemudian walaupun yang tidak yang tidak ternyatakan, tapi itu penting bagi customer, regulator dan sebagainya, termasuk semua requirement. Nah, ini tadi requirement itu juga harus direview ya. Harus direview, jangan ini tahun ini speknya seperti ini, requirement seperti ini, tapi nggak direview. Jadi harus di requirement relating to the product are defined. Kemudian any difference with the customer
contract and other requirement, kadang-kadang ada customer pinginnya grade-nya semacam ini, tetapi kita bisa hanya memproduksi, kapasitas produksi kita maksimum semacam ini, optimumnya itu harus di resolve ya, harus di review ya, bisa di review dan di resolve kan, diselesaikan ya, diselesaikan. The organization has the ability to supply the customer product that are meet the defined requirement. Jadi harus ability, jadi jangan sampai terlalu over service atau under service, tapi harus pas lah gitu, karena sehingga kita bisa ability to supply the customer product ya. Dan lagi-lagi harus keep the record of the review and the action. Jadi hasil reviewnya tadi, kalau ada nggak sesuai dengan persyaratan customer, dan kemudian resolve-nya itu bagaimana, itu harus di record, lagi-lagi record dokumentasi. Customer communication and organization must determine the effective communication. Apa information of the organization produknya itu apa? Jadi harus dijelas. Jadi produk kita, produk knowledge. Kemudian inquiries from customer. Mungkin ada kontrak on order atau apa yang keinginan dari customer, itu harus ditulis ya, kontrak on orders. Kemudian feedback from customer, semuanya itu harus di record ya, di record. Kemudian kalau harus ada tempat untuk komplain, mungkin mau hotline atau mau email, mau apa, semuanya harus ada saluran untuk customer ini mengkomunikasikan keluhannya atau persyaratannya kepada kita, harus ada ya. Design and development planning must plan and control the design and development of its product. Ya, harus di design and development and planning. The stages of design and development of, jadi tahapan untuk mendesain dan mendevelop planning ya. Kemudian review and verification and validation. Jadi planning jadi produk itu ditulis dan dilaksanakan, kemudian direview, diverifikasi dan divalidasi. Harus menetapkan juga responsibilities and authority, siapa yang bertanggung jawab dan punya wewenang untuk mendesain and development ini tadi ya, seperti itu. Nah, input untuk desain dan development itu apa saja? Yang pertama, functional and performance requirement of the product. Kemudian regulatory, jadi fungsi, functional properties atau performance dari produk, spek dan sebagainya, itu dari produk itu sebagai input untuk design and development. Kemudian regulatory, sekarang ada regulatory dari pemerintah untuk impor garam itu dilarang, harus pakai dalam negeri kan, berpengaruh ini terhadap design and development ya, ada regulatory. Kemudian ada information from previous similar design, kalau ada ya, kalau ada. Nah, lagi-lagi design and development harus direview kecukupannya ya. Kemudian design and development output ya, meet the input requirement for design and development, provide appropriate information for purchasing, production and service production. Jadi outputnya itu harus output dari design and development itu harus ini dari meet the input requirement of the design and development of product, provide appropriate information for purchasing. Jadi departemen purchasing itu kan butuh, pembelian kan butuh input juga ya. Jadi untuk production juga ya. Jadi makanya harus ditentukan ya, tentukan design and development itu yang pas. Karena kalau
desain dan development itu nggak pas, nanti seperti pembelian juga salah beli, nanti bahan baku, beli mesin apa macam-macam itu. Specify the characteristics of the product that are essential for its safe and proper use. Jadi harus ada outputnya, spesifikasi ya dari produk. Lagi-lagi design and development review. Jadi setelah itu harus ada review dari desain itu tadi dan development itu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi hasilnya desain dan development itu meet the requirement atau tidak ya. Identify any problem, jika ada any problem dalam mungkin kita mesinnya nggak kuat, nggak cukup atau bagaimana, atau formulasinya ini ada yang salah atau bagaimana pada waktu design and development. Nah, perlu ada juga verifikasi terhadap development, design and development, diverifikasi. Ya, mereka kan sudah merencanakan, melaksanakan, verifikasi apakah the design and development itu meet the requirement, ya, meet the requirement. Ya, setelah itu, setelah diverifikasi harus di keep record, lagi-lagi recording dokumen, semuanya dokumen harus di record ya. Setelah itu divalidasi to ensure that resulting product is capable to meeting the requirement. Jangan sampai sudah diverifikasi kemudian validasi ternyata nggak bisa, kan gitu. Nah, divalidasi hasilnya itu nggak sesuai, kan bisa juga semacam itu. This validation must be performed in accordance to the arrangement ya. Lagi-lagi hasil validasi harus di record ya. Kemudian control of design and development changes ya. Identify design and development changes to keep record. Jadi harus ada. Kalau di perusahaan industri food industry R&D ya, itu bisa dikatakan sebagai design and development activities ya. Purchasing proses ya, departemen purchasing, pembelian. Conform to a specified requirement, the organization must exercise control over both its supplier of purchased product and the product. Organization must evaluate and select the supplier. Jadi harus menseleksi supplier based on their ability to supply product. Jadi supplier tugasnya ini salah satunya adalah mengevaluasi ya. Jadi dia bikin prosedur, requirement untuk produk, prosedur, proses dan equipment ya. Jadi produk yang bisa di approve untuk masuk sebagai bahan baku ya, itu bagaimana, personelnya yang bisa mengecek bagaimana, quality management system requirement ya. Kemudian yang penting ini bisa mengecek ini supplier ya, requirement ya, kemudian dikomunikasikan ke supplier. Jadi kita butuh cabai yang sekian, harus dengan tingkat kematangan atau sekian, kemudian teksturnya segini kan gitu, ukurannya segini. Kita butuh tepung yang viskositasnya sekian-sekian ya, semuanya itu. Nah, kemudian diverifikasi produk yang sudah dibeli apakah cocok, bener, cek itu. Harus apakah biasanya adalah COE-nya. Mereka kan biasanya punya COE, Certificate of Analysis ya, masing-masing bahan baku. Apakah itu sudah sesuai, benar-benar sesuai. Contohnya di COE-nya itu viskositasnya bisa 30.000 sekian, kemudian ternyata dicek cuman 30.000, cuman 20.000, kan itu penting. Disclose in particularly applicable to the food industry, inspection of raw material, makanya ingredient and packaging material, jadi tidak hanya bahan baku tapi juga packaging material, for defect ya, atau food safety hazard. Nah, kalau di HACCP kan di penerimaan bahan baku itu dicek hazardnya, apakah dia mengandung antibiotik, mengandung logam berat bahan bakunya dan sebagainya.
Product and service provision, control of product and service provision. Jadi ability to work instruction, jadi harus ada production and service provision. Jadi production, jadi harus bikin ini informasi dari sikap the characteristic of the organic product. Lagi-lagi karakteristik dari produk itu dijelaskan. Kemudian WI, work instruction of production and service provision. Jadi instruksi kerjanya dibuat ya. Use of suitable equipment. Ya, ini food companies ini that carry out process control activities that and those which operate with GMP and HACCP system. Kemudian validasi produk and service provision lagi-lagi ya itu hampir sama. Jadi kemudian lagi direview juga ya. Kemudian ditentukan specific method and procedure dalam proses untuk review. Jadi kemudian identification and traceability. Jadi harus ada ketertelusuran, bisa ditelusuri, diidentifikasi ya. Apalagi kalau punya HACCP ya, harus ada produk recall kan, ini harus ditentukan ini bagaimana kita bisa biasanya harus ada pakai kode produksi dan expiry date, itu harus punya ya. Customer property, must exercise control over the property of its customer ya. Must report to its customer any customer property is lost. Jadi kalau ada customer property itu yang loss, damage dan sebagainya harus ada di record dan dilaporkan. Preservation of product ya. An organization must preserve the conformity of its product during internal processing ya. Contohnya adalah identification, jadi identifikasi, jadi labelnya bagaimana, kemudian handlingnya bagaimana, packaging, storage, apakah suhu beku dan sebagainya. Apalagi kalau di food product itu ada GMP dan HACCP, itu harus dijelaskan. Control and monitoring and measuring device, apa untuk mengatur ya, mengontrol kalibrasi, kemudian macam-macam ya, ini calibration, protecting and damage deterioration during handling dan sebagainya. Apalagi kalau di HACCP lagi-lagi ini. Measurement, analysis, and improvement. Ya, ini harus untuk customer satisfaction itu harus ada monitoring and measurement ya. Harus ada internal audit ya, audit internal tadi saya sudah jelaskan sedikit untuk manajemen. Internal audit ini perlu dilakukan. Jadi secara periodik itu dilakukan. Bisa 6 bulan sekali, bisa secara 3 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Internal audit harus dilakukan. Jadi ada bagian produksi mengaudit bagian QC dan sebagainya. Itu ya auditor dilatih dulu. Ini ada sebenarnya ada mata kuliah subjek tersendiri, pertemuan tersendiri untuk bahas internal audit ini. Kemudian monitoring and measurement proses. Kemudian ada monitoring and measurement produk, jadi proses dicek, kemudian di monitoring produknya juga hasilnya ya. Nah, control of non-conforming product, produk cacat itu mau diapakan kan gitu. Kalau di itu bagaimana caranya? Elimination of non-conformity in the product ya. Bagaimana supaya non-conforming produk atau produk yang cacat itu bisa dikontrol ya. Jadi siapa yang harus merilis ya, ini otorisasi yang merilis atau yang mau dijual di KW2 atau bagaimana, atau dimusnahkan atau bagaimana, harus dijelaskan.
Kemudian analisis data. Jadi kalau ada data, mungkin data statistical quality control dan sebagainya, itu harus dijelaskan datanya bagaimana, terus the satisfaction of customer, dan conformity product requirement. Jadi produknya LCL, UCL, ya, proses, karakteristik, tren, semuanya harus dikumpulkan. Data analysis must be done on information obtained from the various measurement. Jadi kan ada, jadi monitoring dan measurement, semuanya harus di data, dianalisis, ya. Nah, dari data ini nanti dibuat improvement. Jadi harus ada klausul tentang continuous improvement. Bagaimana improvementnya, yang berdasarkan data, berdasarkan dari review tadi. Kemudian harus jelas result of audit, corrective action, and prevention action, and management review, semuanya harus dijelaskan, ya. Nah, ini corrective action. Jadi kalau ada yang bermasalah, itu bagaimana corrective actionnya? Apakah contohnya customer complaint, kemudian kok ada produk cacat tapi terus menerus, itu bagaimana? Harus dijelaskan tindakan koreksinya. Nah, preventive action juga ada selain preventive, ada bagaimana caranya supaya mengeliminasi potensial non conformity. Jadi trennya produk itu kan mau cacat, ya, beratnya kayaknya contohnya berat, dari kita cek dari mutu dari produk, dari beratnya, trennya beratnya kok ini mau di luar spek, ya, beratnya di luar spek. Apakah itu mau terlalu berat atau terlalu kurang? Nah, ini trennya ini kan bisa dicek dari hasil penimbangan. Nah, sebelum terjadi bahwa produk itu di luar spek, itu harus kita preventive action. Kita cut dulu sementara, kemudian kita kalibrasi alatnya atau kita maintenance alatnya bagaimana, atau orangnya yang menimbang dan bagaimana. Itu harus dilakukan preventive action. Itu klausul, ya. Klausul